wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua bisa hadir untuk melaksanakan kegiatan Millennial Smart Parent Ramadan. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini selalu diberikan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda dalam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, juga kita selalu umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini akan ada beberapa hal yang perlu disampaikan berkaitan dengan zakat. Tapi sebelum itu kita bisa sama-sama baca di depan bahwa Imam Syafi'i pernah berkata, cukuplah ilmu menjadi sebuah keutamaan saat orang yang tidak memiliki mengaku-ngaku memilikinya dan merasa senang jika dipanggil dengan gelar ilmuwan. Maksudnya apa? Kalian suka lihat nggak orang yang sebetulnya nggak tahu tapi sok tahu gitu? Ya, nggak bisa sesuatu tapi bilangnya bisa. Dan sok tahu, masih tahu yang sudah tahu. Sering lihat yang begitu? Sering lihat yang begitu ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan ilmu yang bermanfaat supaya apa? Supaya kita tidak menjadi atau tidak termasuk golongan orang-orang yang cuma mengaku-ngaku memiliki ilmu padahal sebetulnya kosong. Ya. Nah, kemudian next, untuk materi hari ini itu akan ada kita bahas mengenai pengertian zakat, kemudian juga ketentuan sama perhitungan. Jadi nanti kita akan praktik ya tentang zakat, kemudian juga kita akan hitung-hitungan tentang zakat. Jadi mesti disimak gitu ya. Karena gini, rukun Islam ada berapa? Pertama syahadat, kedua salat, tiga empat lima ya arkanul islami khamsah, syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamus shalah wa itauz zakah wa shaumi ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Nah, pertama di dalam rukun Islam itu sudah pasti ya, orang bisa dikatakan sebagai seorang muslim kalau dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, kalau di dalam tadi redaksinya wa itauz zakah wa shaumi ramadan, zakat dulu baru puasa. Gitu. Nanti kita bahas Pak yang benar yang mana, zakat dulu apa puasa dulu, puasa dulu atau zakat dulu. Tapi yang pasti yang terakhir adalah menunaikan ibadah haji ke mana? Jangan ke Mekah, ke Baitullah. Ya, ke Mekah mah bisa ke pasarnya. Ya kan, belanja. Ya, ke Baitullah bagi siapa? Bagi yang mampu. Ya, yang mampu itu yang bagaimana? Ya, kalau misalnya dia sudah punya ya harta setidak-tidaknya untuk bisa awal melaksanakan kegiatan ibadah haji. Nah, kalau misalnya kayak bapak gitu ya, tabungannya masih 10.000, ya itu belum wajib untuk ibadah haji. Oke, balik lagi ke zakat. Next. Nah, pasti kan muncul pertanyaan, sebetulnya zakat itu apa? Ada yang tahu zakat itu apa? Arif, zakat apa Arif? Apa? Kenapa? Oke, kemudian coba jadi zakat apa nih? Gak tahu Pak? Gak tahu juga. Ija kan sudah pakai peci. Apa aja zakat? Zakat tuh katanya pajak, nyerempet dikit lah, gitu ya. Oke, kita cari tuh. Next. Nah, ini secara umum dulu ya. Jadi zakat itu asal kata itu dari kata zakat, yang berarti suci, baik,
gitu ya, tumbuh dan berkembang. Kenapa sih dinamakan zakat? Kalau dinamakan nasi, ya, kalau ini dinamakan zakat. Karena di dalamnya itu tergantung apa harapan. Untuk apa sih? Untuk memperoleh berkah, ya, untuk membersihkan jiwa. Kenapa? Karena sebagian harta yang kita miliki itu ada hak siapa? Hak orang lain, hak fakir miskin. Ya, harus diperjelas hak orang lain itu siapa? Ya, jangan sampai hak orang kaya, Pak, bukan. Hak fakir miskin. Oke ya, ini dasarnya dari mana? Dari fikih sunnah Sayyid Sabiq jilid ke-5. Oke, selanjutnya. Nah, kalau kita mau melakukan sesuatu, terutama yang sifatnya ibadah, itu kan pasti mesti butuh apa? Dalil. Baik itu sumbernya dari Al-Quran atau sumbernya dari hadis. Ya, karena kata Rasulullah, orang yang akan selamat nanti di akhir zaman adalah orang yang memegang satu Al-Quran, yang kedua adalah yang memegang sunnah, gitu ya. Nah, kemudian bukan hanya sebatas dalil dari Al-Quran atau hadis saja, tapi kita juga akan cari tahu, karena kita kan masyarakat yang hidup bernegara. Kira-kira di dalam undang-undang ada nggak nih? Oke, ya, kita cari tahu, nanti si Raja sama Bapak mau ditanya sama si Ilham, gitu ya. Oke, next. Oke, ini ada dalil dan dasar hukum zakat. Nah, di dalam Quran surat At-Taubah artinya gini. Ya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Jadi bukan semuanya. Ya, misal punya harta 5 miliar yang dizakatkan, bukan. Tapi sebagiannya berapa? Nanti kita akan hitung-hitungan. Gitu ya. Kenapa? Karena dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka supaya hartanya berkah. Gitu ya. Nanti dipakai usaha juga, usahanya lancar, usahanya laris, kalau dagangannya laris, gitu ya. Maka kita mesti mengeluarkan zakat atau mengeluarkan hak-hak orang lain, yaitu fakir miskin yang melekat pada diri kita. Jadi ya, kemudian, nah ini undang-undangnya, ya, Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014. Apa katanya? Zakat adalah harta yang wajib. Wajib itu artinya apa? Harus. Kalau di dalam Islam wajib itu artinya apa? Kalau dilaksanakan? Kalau tidak? Dapat dosa. Iya. Oleh seorang muslim atau badan usaha, maksudnya adalah tempat-tempat usaha, ya, instansi, gitu ya, dunia usaha dan lain sebagainya, yang dimiliki oleh orang Islam. Pak, orang Kristen boleh, harus jangan, nggak usah. Ya, jangan sampai, Pak, teman saya Kristen, mereka jangan, ya, enggak. Hanya orang-orang yang beragama Islam. Hati-hati. Untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Siapa mereka yang berhak menerimanya? Nanti akan kita bahas. Ya, sesuai dengan syariat Islam. Ya, tentu saja, karena kan ini termasuk ke dalam rukun Islam. Maka ketentuan-ketentuan itu sudah pasti diatur oleh agama Islam. Selanjutnya, oke, nah ini ada dalil tadi ya, artinya dulu sama Bapak sengaja supaya lebih mudah. Nah ini ayatnya kita baca sama-sama. Ta'awudzul ya. Ayo mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Artinya yang mana, Pak? Yang tadi sebelumnya. Oke, next. Baik. Nah, zakat itu dibagi dua. Ya, ada zakat mal. Mal itu artinya harta. Ya, bukan mal. Mal tempat belanja. Ya, zakat mal apa tuh? Ya, zakat mal, dan yang kedua adalah zakat
fitrah. Nah, sekarang kan lagi momennya Ramadan ya. Bentar lagi Lebaran. Berapa hari lagi Lebaran? Yang sudah beli baju Lebaran belum? Ada yang sudah beli baju Lebaran? Berapa saja habis kamu sudah beli? Mau beli PM ya? Takutnya gitu, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya. Nah, zakat mal itu apa sih? Nah, zakat mal itu adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya. Pak, bahasanya berat amat. Ya, nanti Bapak jelaskan agar lebih mudah. Tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Maksudnya gimana Pak? Oke, kita pelan-pelan. Baik, jadi zakat mal itu adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Artinya, harta yang kamu punya itu, yang dimiliki oleh seseorang itu, yang memang wajib dizakatkan untuk zakat mal itu, dia cara memperolehnya harus dengan cara yang halal. Kalau haram gimana? Otomatis bertentangan dengan ketentuan agama. Ya, jangan dapat hartanya itu yang dizakatkan dari harta hasil nyuri, misalnya ngambil keropak masjid Pak, dia zakat, nggak bisa, halal, haram. Ya, sudah pasti itu. Ya, jangankan pas mau zakat, pas ngambilnya dia udah ketahuan masalah. Ya, secara memperolehnya itu harus dengan cara yang halal. Misalnya hasil dari dagang Pak, ya, misal Tirta jadi pengusaha lele, ya nggak apa-apa dong. Ya kan, kalau pengusaha lelenya bisa sampai merambah ke luar negeri, nggak apa-apa. Ya, rezekinya banyak, halal nggak jualan? Belum tentu. Kalau pas timbangnya dikurangin, iya kan? Ya kan? Berarti nggak halal itu. Ya, maka cara memperolehnya itu sudah pasti dengan cara yang halal dan tidak boleh dari cara yang haram. Atau misalnya, ya, hartanya itu Pak, saya punya uang 200 juta, ya, tapi itu punya saya sama teman saya. Boleh nggak sama saya dipakai buat zakat? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu punya 2 orang, harus punya 1 orang. Ya, maka mesti dibagi rata dulu. Ya, sesuai dengan ketentuan. Nanti dapatnya berapa? Apakah sudah masuk ke dalam ketentuan untuk melaksanakan zakat mal atau tidak? Nah, baru nanti dilihat. Oke, paham ya? Oke, kemudian selanjutnya. Nah, syarat dikenakannya zakat. Ini kita zakat mal dulu ya. Oke. Pasti ada syaratnya. Syaratnya apa sih Pak? Seseorang itu diwajibkan untuk zakat, maka dia pasti harus ada syaratnya. Kalau tidak ada syaratnya, maka ya semua, mau yang hartanya sedikit, mau yang banyak, mereka wajib untuk zakat mal. Oke, next kita bahas satu-satu. Nah, tadi ya, balik lagi, harta tersebut diperoleh dengan cara yang kewenangan hasil ngagosok. Tahu ngagosok apa? Pahmi, mana pahmi? Pahmi ngagosok apa pahmi? Ya, bilang tak ngambil tapi nggak izin. Ya, sudah dekat nih. Oh, ada toko emas, bisa diambil, nggak bilang-bilang. Ya, dipakai aja. Kalau udah pas sudah dipakai, baru bilang. Tadi saya ngambil. Nah, itu namanya bukan izin. Ya, itu namanya nggak gosok. Oke, kemudian selanjutnya, harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya. Misal, Bapak punya uang 1 miliar. Ya, sudah. Ya, sekarang mah 2000 juga dipakai. Ya, harus dimiliki semuanya yang 1 miliar itu sama Bapak. Ya, jangan sampai uang 1 miliar itu dipakai sama Bapak zakat, tapi ternyata uangnya bukan murni punya Bapak sendiri. Misal punya Bapak sama punya Walid, yang harus dibagi rata dulu kayak tadi ya. Sesuai dengan ketentuannya, punya Bapak berapa, punya Walid berapa, nanti sisanya ya apakah mencukupi untuk masuk ke dalam syarat dikenakannya zakat. Ya. Oke, kemudian selanjutnya. Nah,
harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Ya, maksudnya kalau emas itu ya, emasnya itu ya dipakai usaha, bukan yang ditimbun. Saya kan suka emas timbun, ya, yang dipakai usaha, yang kira-kiranya bisa berkembang, tanah. Ya, kalau kalian punya ilham, misal punya tanah 1 hektar, bisa dikembangkan nggak jadi usaha? Bisa ya, bisa dibikin kontrakan, bisa dibikin kolam lele, atau bisa dibikin kebun atau apapun itu yang kira-kiranya nanti dia bisa berkembang sehingga pendapatan ilham itu bisa bertambah. Paham ya? Jadi hartanya itu mesti harta yang dapat berkembang. Kemudian harta tersebut mencapai nisab. Nah, sesuai dengan jenis hartanya. Nisab itu apa nanti kita lihat. Ya. Kemudian selanjutnya, harta tersebut sudah melewati haul. Ya. Haul itu apa? Haul itu artinya sudah minimal 1 tahun. Ya, kalau di bawah 1 tahun belum. Jadi harus 1 tahun. Kenapa? Karena kita melihat ke dalam konsistensi. Ya, kalau di bawah 1 tahun kan berarti istilahnya belum konsisten, belum stabil. Ya, belum stabil. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi. Pak, kenapa sih kok tidak boleh memiliki hutang jangka pendek? Namanya hutang jangka pendek berarti harus segera apa? Dibayarkan. Punya uang 10 miliar. Ya. Ternyata kalau kita hitung otomatis harusnya dia wajib zakat ya? Wajib kan? Karena punya uang berapa? 10 miliar. Nah, tapi dia punya hutang jangka pendek. Misal, ini kan kira-kira 2 minggu lagi mau lebaran. Misal punya uang, ya, Bohori punya uang 10 miliar. 2 minggu lagi mau lebaran. Tapi ternyata 1 minggu depan dia harus bayar hutang. Hutangnya berapa? 9.999 miliar. Ya, 9,99 miliar. Berarti sisa berapa? Sisa 100 juta. Ya, otomatis kan yang tadinya kaya jadi apa? Jadi miskin. Kira-kira masih wajib nggak zakat? Tidak. Kenapa? Justru kalau dia sudah jadi orang miskin, ya, maka dia adalah orang yang berhak untuk menerima zakat, bukan lagi orang yang wajib untuk zakat. Yang miskin mah wajib menerima, bukan wajib untuk melaksanakannya. Ya, apalagi punya uangnya sisa sedikit, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja. Ya, maka kalau orang yang punya hutang jangka pendek, kecuali hutangnya dikit, punya uang 10 miliar, tapi punya hutangnya cuma 1 juta, ya, itu mah sudah tetap masuk hitungan wajib melaksanakan zakat. Oke, kemudian selanjutnya, nah, zakat mal itu apa saja sih? Tadi kan di awal sudah dijelaskan ya bahwa yang meliputi segala jenis harta. Nah, yang masuk ke dalam kategori zakat mal itu apa saja? 1, emas. Ya, bukan emas riki, bukan. Emas. Ya. Perak atau logam mulia lainnya. Misal Ahmad Lutfi, dia punya berlian 10 kilo, kaya. Ya, Bapak rekomendasi saya kilo aja ya. Ya mudah-mudahan gitu. Ya, ditapati dengan cara yang halal. Maka wajib. Hitungannya berapa? Hitungannya nanti akan kita lihat. Uang dan surat berharga lainnya. Ya, kemudian perniagaan. Tahu perniagaan itu apa? Niaga apa niaga? Niaga itu usaha ya. Ya, dagang, berusaha, gitu ya. Itu perniagaan. Kemudian pertanian, perkebunan dan kehutanan. Misal Firman punya lahan pertanian, ya, sawah padi, gitu ya, 10 hektar, gitu ya. Misal kemudian Ilham punya kebun kelapa sawit 100 hektar, gitu. Ya, kenapa Bapak selalu memberikan contoh yang seperti itu? Siapa tahu memang hal-hal atau kalimat-kalimat kecil yang keluar itu dari kenyataan. Ya kan, siapa tahu kita berdoa saja. Atau kehutanan gitu ya. Kemudian peternakan dan perikanan. Ya, misal
Jadi ini punya ternak lele, ya kolamnya banyak, 200 kolam, ukuran 10 kali 10. Ya bukan lumayan lagi, kaya itu, ya 200 kolam. Nah, kemudian sudah mencapai nisab, kemudian juga sudah melewati haul, maka jadi wajib untuk memberikan zakat dari usaha peternakan lelenya itu. Kemudian pertambangan, ya Gio misal nanti punya tambang batu bara, wah jadi sultan pasti itu. Ya, tiap hari penghasilannya sehari 1 miliar. Ya kan? Oh itu sudah pasti dalam 1 tahun dihitung aja berarti berapa? Hampir 400 miliar. Ya pendapatan dan jasa. Ya kemudian tukang cukur hairstylist kalian tuh ya, tukang cukur. Kalau dia ternyata penghasilannya di dalam waktu 1 tahun itu sudah melebihi nisab itu sudah mencapai, maka dia wajib. Ya bapak saja kalau bekerja pendapatannya ternyata sudah melebihi nisab yang ditentukan, kemudian juga sudah mencapai haul, maka wajib untuk mengeluarkan zakat mal dari hasil pekerjaan bapak. Ya, kemudian ada rikas. Rikas tahu rikas apa? Di apa nih? Rikas di? Ada yang tahu? Rikas itu apa? Dinda tahu nggak Dinda? Oh jangan marah-marah tadi ya. Ya, Risya tahu? Cinta tahu nggak? Ada yang tahu laki-laki? Rikas itu barang temuan. Lain hal nanti dapat uang di jalan. Ya, bukan itu. Ya, misal kalian main, tahu Gunung Pongkor tahu? Gunung Pongkor tahu nggak? Nggak tahu Gunung Pongkor? Kalian orang Pongkor? Gunung Pongkor tahu Gunung Pongkor? Di sana itu banyak pertambangan emas legal. Pertambangan emas ya. Jadi mereka banyak nyari emas itu. Misal kalian lagi main ke sana, kemudian istirahat di salah satu tempat di sudut Gunung Pongkornya itu, ternyata kalian melihat di tanah itu kok kayak ada sesuatu gitu di dalam. Sama kalian digali, ternyata ada kotak isinya emas 100 kilo. Nah itu maka dia harus dikeluarkan zakatnya. Ulah diambil KB. Ya, tetap meskipun itu barang temuan, tapi punya kalian bukan? Bukan, namanya juga nemu, ya kan? Kira-kira kalau kalian nemu emas 100 kilo dari Gunung Pongkor, mau diumumkan tidak? Oh masa, tidak mungkin lah. Ya pasti diri sendiri. Ya, tapi kan bingung cara bawanya. Oke. Nah itu rikas itu barang temuan, artinya dia wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Bapak sudah ngomong dari tadi sudah mulai ada haus. Ya, tadinya mau kumur-kumur pakai sebuah. Ya, oke. Kemudian selanjutnya, nah kita mulai hitung-hitungan nih, Pak. Hitung-hitungan matematika itu menyenangkan dan mudah bukan? Masa matematika tidak mudah? Matematika itu mudah dan menyenangkan. Ingat, waktu upacara dulu Bapak pernah bilang, ya, apapun yang dipelajari di sekolah itu pasti ada manfaatnya untuk nilai akhirat. Salah satunya adalah matematika. Ya, penemu al-jabar itu, ya, ilmu Musa al-Khawarizmi itu, dia ilmuwan muslim. Dia menemukan al-jabar, angka dari 0, 1 sampai 9 itu, dia yang menemukan. Ya, jadi kita mesti mensyukuri itu. Dengan cara apa? Dengan cara belajar matematika dengan hati yang menyenangkan. Ya dong. Nah, kita akan hitung-hitungan. Nisab zakat penghasilan itu 85 gram emas. Ya. Zakat penghasilan ya, itu hitungannya kadarnya itu 85 gram emas. Jadi kalau misalnya penghasilan Bapak dalam waktu 1 tahun itu mencapai harga 85 gram emas, maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Kalau kurang gimana Pak? Kurang 1 gram? Belum bisa. Ini minimal. Ya, Islam itu mudah dan tidak memaksa. Kalau kurang 1 gram gimana? Ya bisa. Pokoknya harus nyampe dulu itu 80 gram. Ya. Kemudian kadar zakatnya berapa? 2,5%.
Bukan 100%, bukan 75%, bukan 50%, 2,5%. Kebayang? Sedikit kan? Sedikit. Tapi kalau dikumpulin banyak, bermanfaat. Ya tentu saja. Kemudian haulnya itu dalam waktu 1 tahun. Ya, Pak, Bapak punya penghasilan sudah sampai 85 gram emas. Ya misal dihitung-hitung lah, ini Bapak kerja baru 2 bulan, tapi kalau dihitung-hitung dalam gaji waktu 1 bulan, dihitung 1 tahun itu kira-kira nyampe 85 gram emas. Tiba-tiba di tengah jalan mau bulan ke-12, 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Bapak baru kerja 11 bulan, tiba-tiba dipecat. Kira-kira wajib zakat nggak? Tidak wajib zakat. Kenapa mau dipecat? Ya belum nyampe 1 tahun. Ya, nah contoh kita hitung-hitungan 2,5% itu dikali jumlah penghasilan dalam 1 bulan. Oke, kita lihat. Misal ya, sekarang harga emas itu 1 gramnya adalah 1.199.000. Contoh. Yang nggak tahu nih Bapak berapa, tapi beberapa hari yang lalu sih pas Bapak cek di internet harga emas itu ya segini 1 gram. Maka nisab zakat penghasilan dalam 1 tahun itu 101.915.000. Ya, jadi 85 gram emas itu kalau harga emasnya 1.199.000, kalau dikali 85 gram maka hasilnya adalah 101.915.000. Itu 1 tahun ya, maksudnya 85 gram. Nah kemudian misal penghasilan Bapak nih sebulan 10 juta. Ya misal Bapak kerja di lobby, ngajar ya di TU gitu ya. Misal gajinya adalah 10 juta sebulan. Makmur lah. Mau di aerok 2 Bapak. Ya kan? Lumayan ini tinggal murid ya. Ya. Nah, penghasilan Bapak misalnya 10 juta sebulan. Ya. Dan sudah bekerja selama 1 tahun. Ya. Dengan hitungan gaji, kalau 1 bulannya 10 juta, 1 tahun berapa juta? 120 juta. Nah, 120 juta itu 1 tahun sudah melewati harga emas yang 85 gram enggak? Sudah. Selisihnya berapa? Selisihnya berapa? Penghasilan Bapak setahun 120 juta. Ya. Nisab zakat itu yang 85 gram emas itu 101.915.000. Kira-kira berapa? 18 juta sekian. Ya, sekitar 18 juta. Berarti kan sudah melebihi apa? Sudah melebihi nisab dan sudah melewati haul. Sudah lebih dari 1 tahun. Jadi yang istilah aja kopek ditanya. Ya, artinya penghasilan Bapak ya itu sudah wajib zakat. Sebulannya berapa? 250.000. Dari mana Pak? Nah, itu tadi 2,5% dikali jumlah penghasilan dalam 1 bulan. Jadi ya gaji Bapak 10 juta sebulan. Berarti 2,5%-nya berapa? 250.000. Berarti 1 tahun berapa? Kalau sebulannya 250.000, setahun berapa? 3 juta. Aduh, ini itu kumaha. Kalian ulangan matematika dari berapa? Ya enggak apa-apa kalau ditambah 2 juga. Ya nanti dilihat di rapot saja. Oke, ya. Jadi kalau misalnya nanti Bu Hori atau Wali kerja di tambang batu bara, gajinya 20 juta sebulan. Ya, enggak apa-apa ya, mudah-mudahan. Ya kan? Nah, 20 juta sebulan. Kerjanya sudah 4 tahun. Misal, kaya berarti sebulan dia 20 juta. Kali 4 tahun itu berapa? Berarti otomatis wajib nggak buat zakat mah? Wajib ya? Wajib. Nah, jadi kalau misalnya penghasilannya di dalam 1 tahun kurang dari harga
85 gram emas, maka otomatis dia belum wajib untuk zakat. Tapi tahun depan siapa tahu dapat kenaikan gaji. Berarti dihitungnya bukan pada bulan itu ya, dihitungnya 1 tahun ke depan. Konsisten dia nih. Ya, itu harus gaji pokoknya. Gaji pokok ya? Gaji pokok 10 juta. Ya, kalau yang lain-lain di luar itu yang memang tidak penghasilannya tidak menentu, ya kan kayak sales. Kalian tahu sales ya? Sales obat mah misalnya. Suka lihat orang-orang keliling nawar-nawarin produk kan? Kayak kopi atau apa, gimana sales deh, sales marketing. Penghasilannya kan biasanya target ya, tidak tentu. Tidak tentu, ya gaji pokok mungkin ada tapi dikit. Ya kalau misalnya di dalam waktu 1 tahun dia belum mencapai misalnya 85 gram emas ini, maka dia tidak wajib untuk zakat. Oke, selanjutnya. Nah, tadi zakat mal sudah. Jadi zakat mal itu apa tadi? Jadi zakat mal apa nih? Naon Pak? Ilham, zakat mal apa ilham? Nah, mau bapak tanya. Ilham, zakat mal apa? Zakat mal apa? Harta. Contoh zakat mal itu apa aja? Ya, hartanya apa aja tadi? Raja dibantu, best friend. Apa? Zakat mal terdiri dari apa aja tadi? Emas, terus apa lagi? Perak, logam mulia lainnya contohnya apa? Apa? Eta tapi bingung. Ya, nah, kemudian kita akan lanjut ke zakat fitrah. Tirta, zakat fitrah apa Tirta? Apa Tirta? Ini apa? Artinya, sok dibaca. Apa ini zakat fitrah? Nah, puasa nggak? Puasa ya wajar lah ya. Sahur nggak? Sahur. Sama apa sahurnya? Sama rendang nggak? Nggak apa-apa ya, sahur yang buruk punya alhamdulillah. Ya. Nah, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki maupun perempuan muslim. Ingat ya, no Kristen terpuruk zakat. Ya, nggak usah. Kalau mau berburu takjil masih silakan lah. Tapi zakat mau semuanya. Ya, iya. Kan ada juga kan sekarang lagi ramai orang non muslim aja ikut kubur ngapain? Ya ada lah yang begitu. Coba sekalian di Instagram. Kalau sore-sore sambil lihat video-video mukbang. Ya kan nunggu maghrib kan, ya boleh sambil minum es buah nunggu maghrib ya. Ya itu kalau mau sekarang sih biasa gitu ya. Ya, iya kan? Coba lihat, sekarang nggak kelihatan kayak orang lagi puasa. Ya kan? Mukanya fresh gitu ya. Iya kan? Ya orang sarapan pagi-pagi sama si Raja Bagwan. Ya. Nah, yang dilakukan pada bulan Ramadan dan saat menjelang sholat Idul Fitri, batasnya kapan? Sebelum khotib naik ke atas mimbar. Ya, kalau bapak tuh biasanya di waktu-waktu yang mustajab itu habis subuh, besok lebaran subuhnya. Ya, karena itu adalah zakat fitrah itu dilaksanakan pada baiknya adalah di malam hari raya. Nah, kita bahas dikit ini. Kita garis bawahi yang dilakukan pada bulan Ramadan dan saat menjelang sholat Idul Fitri. Tadi redaksi yang pertama kita balik ke awal di dalam perumusan. Wa ita'uz zakat wa shaumi Ramadan. Ya, tunaikan zakat, laksanakan puasa Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, yang wajib zakat itu adalah orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang dia mengalami bulan suci Ramadan. Puasa tanggal berapa waktu itu? Tanggal 12 kan? Kita tanggal 12. Ada yang tanggal 11?
Ada yang itu tanggal 6, ada di mana ya? Daerah Jawa. Ada yang tarawih itu tanggal 6. Ya, dia sudah mulai. Nah, kita kan tanggal 12. Ya kan? Misal besok puasa. Berarti malam ini sudah mulai sholat tarawih. Nah, masuknya bulan Ramadan itu pada saat maghrib. Besok puasa. Nah, sekarang kan kita lagi nunggu sidang isbat ya. Nah, pas maghribnya itu ditentukan kan bahwa sudah mulai masuk 1 Ramadan. Maka malam itu habis maghrib itu sudah masuk ke dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena Hijriah itu dihitungnya pada saat bulan muncul. Kalau Masehi tanggal 1-nya dihitungnya jam berapa? Jam 00 ya. Jam 12 malam lewat 1 detik itu sudah ganti hari. Di dalam Hijriah ya, itu menggunakan hitungan bulan. Jadi ketika misalnya maghrib, bulan munculnya jam berapa? Habis maghrib kan? Sore jam berapa? Jam 4 ya. Apa? Terang bulan. Terang bulan. Ya. Nah, masuknya itu pas maghrib. Maghrib dah 1 Ramadan. Udah wah rame, masjid penuh, senang sepi. Ya. Rame. Alhamdulillah kalau masih yang rame. Jadi apa namanya? Pagi itu ya, malam maghrib ya, masuk bulan suci Ramadan. Berarti orang yang hidup pada saat maghrib itu dia sudah mengalami bulan suci Ramadan. Yang hidup masa meninggal. Soalnya tetangga bapak ada 1 hari sebelum puasa meninggal. Kalau punya bapak, mesti kenapa kasihan dia tidak mengalami bulan Ramadan. Nah, orang yang tidak mengalami, misal 1 Ramadan kan maghrib, jam 5 meninggal. Nah, aku perlu capek buat puasa jam 4 kapan meninggal. Misal gitu ya, tidak ngasih kapan sudah isbat, tiba-tiba meninggal. Terus ya, pura-pura tidur ternyata tidur beneran gak bangun-bangun. Nah, maka dia tidak wajib zakat fitrah, gak wajib. Kenapa? Karena tidak mengalami bulan suci Ramadan. Orang yang hidup pas maghribnya itu dia wajib untuk melaksanakan zakat fitrah. Tapi ada ketentuannya. Contoh misal, ya, zakat yang diwajibkan setiap jiwa baik laki-laki dan perempuan muslim yang dilakukan pada saat bulan Ramadan dan saat menjelang sholat Idul Fitri. Contoh, orang tadi kan kata bapak apa? Yang mengalami bulan suci Ramadan, maka dia wajib untuk zakat fitrah. Tapi ada tapinya apa pak? Tapinya gini. Ramadan itu kan bisa kita 30 hari. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 29 miskin banget, gak punya apa-apa. Dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 29 Ramadan buka puasanya cuma sama air putih, nasi bubuk. Misal, susah kan? Susah, bapak aja orang susah makannya masih alhamdulillah. Ayam gorengan macam-macam gitu masih ada gitu. Susah banget lah. Ya, kategori susah gitu. Ya, kita lihat seberapa susah bapak. Kita lihat, kita hitungin dulu. Ya, apakah bapak itu kategori orang yang berhak untuk melaksanakan zakat atau justru orang yang memang harus menerima zakat? Kita lihat seberapa miskin bapak. Nah, ya, kita hitung aja dulu. Ya, nah, tanggal 1 sampai tanggal 29 Ramadan miskin banget. Tiba-tiba di tanggal 30 Ramadan hari ini nih, tanggal 30 Ramadan besok lebaran, tiba-tiba ada yang ngasih rezeki 100 juta segitu aja. Nah, gimana kalau yang seperti itu 100 juta cukup nggak buat kebutuhan hidup? Beli baju lebaran cukup nggak? Cukup. Beli rendang cukup nggak? Cukup. Bikin ketupat cukup. Bagi-bagi ke tetangga juga cukup. Maka dia wajib untuk melaksanakan zakat fitrah. Kenapa? Karena dia memiliki kecukupan harta pada saat malam hari raya. Sebaliknya ini dari tanggal 1 sampai tanggal 29 kaya ya,
Tiba-tiba hari 30 Ramadan, besok lebaran miskin. Ya misal perusahaannya tiba-tiba kebakaran, hilang kan semua, hartanya hilang kan, habis. Ya, yang tadinya punya uang 500 miliar, ya perusahaannya ludes semua kebakar semua. Otomatis miskin kan ya, miskin, nggak punya apa-apa. Habis itu rumahnya kemalingan. Nah, ya, ini sebenarnya. Nah, itu di tanggal 30 Ramadan, sampai menjelang malam hari raya itu sampai subuh sampai lebaran, dia nggak punya apa-apa, miskin. Maka dia tidak wajib untuk melaksanakan zakat. Kenapa? Karena di malam hari raya itu dia tidak memiliki kecukupan harta. Miskin tiba-tiba enak sekali. Ya. Justru dia adalah orang yang berhak untuk menerima zakat. Ya. Sebaliknya misal, ya, sudah masuk bulan Ramadan, masih hidup nih, di pertengahan bulan Ramadan meninggal. Kira-kira pertanyaannya wajib zakat atau enggak? Wajib atau tidak? Dia tetap diwajibkan untuk melaksanakan zakat. Kenapa? Karena mengalami bulan suci Ramadan. Maka siapa yang berhak, yang harus untuk membayarkan zakatnya? Ahli warisnya. Ya. Misal bapak punya istri, belum sekarang mah ngayal aja dulu. Ya kan? Ya, misal bulan suci Ramadan, tiba-tiba di tengah jalan, tengah bulan Ramadan meninggal. Maka sebagai suami itu harus mengeluarkan zakat fitrah atas nama istrinya. Ya, jadi itu tetap diwajibkan untuk melaksanakan ibadah zakat. Ya, intinya yang mereka yang memiliki kecukupan harta pada saat menjelang malam hari raya, yang malam takbiran. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke, siapa yang wajib zakat? Tadi kan kita masih bahas secara umum ya, yang punya harta pada saat menjelang malam hari raya. Oke, cek ya. Oke, ini ada hadis ya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bukan ini ya. Ini namanya Muhammad Bukhari. Ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri min Ramadan, so'an min tamrin atau so'an min syair, ala kulli hurrin, atau abdin zakarin, atau unsa minal muslimin." Artinya apa? Nah, di bawah ini. Harus ini. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan apa? Zakat fitrah kapan? Pada saat bulan Ramadan kepada seluruh umat Islam sebanyak satu sok. Satu sok tahu? Satu sok itu 2,5 kilo. Ya, 2,5 kilo. Satu sok kurma dan satu sok syair. Syair itu artinya gandum. Tahu gandum ya? Kalian tuh di Mekah ada nasi. Ada yang jual apa? Nanam padi ada nggak? Ada gandum adanya. Jadi ya, bagi orang yang merdeka. Nah, kita nih punya kebebasan. Atau budak. Dulu kan zaman Rasulullah kan masih ada perbudakan ya di Mekah gitu ya, zaman jahiliyah kan namanya juga masih ada perbudakan. Kalian tahu Bilal bin Rabah tahu? Dia budak kan? Mana hidup gitu ya. Iya memang begitu. Adanya yang punya putih itu cuma giginya doang. Iya kan? Ini memang seperti itu. Tapi sandalnya ya itu sudah ada di surga. Bahkan ketika dia masih hidup di dalam dunia ini. Jadi ya, laki-laki atau perempuan yang beragama Islam. Meskipun dia tak puasa, tapi kalau dia muslim maka dia wajib zakat. Ya, contoh kemarin ada yang cerita ke bapak sama gue tanya, kamu puasa nggak? Enggak. Kenapa? Abah orangnya tak puasa pak. Tapi muslim, iya abahnya muslim, tapi
dia tidak puasa karena dari kecilnya tidak dibiasakan puasa. Akhirnya apa? Kebiasaannya itu ke bawah sampai tua. Sampai tua harus abah itu puasa nih. Ya kan kenapa? Karena tidak dibiasakan dari kecil. Tapi dia muslim, wajib zakat, wajib. Gitu ya, bari jam ribu ya. Ya pokoknya jalannya sudah mau lumpuh gini lah. Nah, jalannya sudah mau lumpuh gini. Ya tinggal itu aja. Dia tetap wajib zakat kalau masih hidup. Gitu ya. Satu sok kurma atau gandum. Kenapa di redaksi hadis itu adalah gandum dan kurma? Ya memang pada saat itu di Mekah itu, ya pada saat zaman Rasulullah itu adanya cuma kurma dan gandum. Makanan sehari-harinya apa? Roti gandum, pakai kurma. Kalau kita kan enggak. Ada yang kalian makan gandum? Ada yang setiap hari makannya, saya nggak bisa pak kalau makan nasi, makannya kurma saya mah. Ada nggak yang pokoknya dari kecil sampai sekarang makannya kurma. Kalau makan nasi alergi pak takut gitu. Ada gitu? Nggak ada kan? Nah maka di sini redaksinya ya hukum itu muncul pada saat apa? Pada saat melihat situasi dan kondisi ada sebab ada akibat. Kita di negara Indonesia makanan pokoknya apa? Nasi asalnya dari mana? Dari beras padi. Maka di sini diganti bukan lagi kurma ataupun gandum tapi beras. Beratnya berapa? Sama 1 so juga 2,5 kilo. Ya beras. Ingat zakat itu kalau kalian biasa makan nasi dari beras yang harganya 10.000, buat zakat jangan pakai beras raskin, jangan. Itu namanya zolim. Kalau mau pakai yang harganya tetap 10.000, kan yang biasa dimakan sehari-hari, harganya berapa? 10.000 ya sudah 10.000. Akan jauh lebih baik kalau pakai berasnya yang premium. Ya beras yang mahal itu, nggak apa-apa. Karena punya kelebihan harta. Pas saya orang kaya, nggak mungkin lah saya makan nasi dari beras yang harganya 10.000, minimal 20.000 lah. Nah itu harus yang ribu. Ya, jangan pakai beras raskin. Mana beras raskin mau putar, banyak kutu, ya lebih banyak kerikil. Ya mungkin nasinya 1/2 kilo, ya batunya 2 kilo. Namanya juga raskin. Ada yang pernah makan beras raskin? Ada nggak? Pernah bapak? Dulu sering. Namanya juga orang susah. Dapatlah bantuan beras raskin. Ada loh pak. Kerikil kecil. Jadi pas makan harus ditapian dulu. Repot lah mau makan juga. Ya. Jadi kalau kalian mau zakat fitrah pakai berasnya beli yang bagus. Ramadan itu penuh berkah. Gak mungkin miskin. Ya pasti ada saja rezeki yang berkah. Kalian tahu biasa di sepanjang jalan ini kalau bulan-bulan biasa banyak yang dagang nggak? Dikit. Tapi coba bulan puasa dari awal, dari sini depan sampai ke sana itu kiri kanan itu banyak yang dagang. Biasanya bulan puasa nggak pernah dagangnya semua, tiba-tiba dia nongol bulan puasa paling laku lagi. Ya. Nah itu saking berkahnya bulan Ramadan. Kalau kita punya rezeki lebih banyak, kenapa enggak buat beli yang lebih baik nih berasnya? Paham ya? Oke, selanjutnya. Nah kita lihat besaran zakat fitrah tadi ya. Kalau misalnya ini kebutuhan pokok untuk malam hari raya, pokoknya pada saat malam hari raya kita sudah cukup lah semuanya. Rendang sudah ada, ketupat sudah ready. Tinggal disantap aja, opor sudah ada, segala macam. Gulai sudah ada lah pokoknya semuanya. Sudah cukup nih untuk makan sekeluarga. Rendang bisa pak seminggu malah di hari. Cukup lah ya. Biasa. Ada yang gitu gampang biasa gitu. Kan tidak mungkin habis 1 hari kan? 2 hari, 3 hari kita asuh rendang. Ya, beratnya 2,5 kilo atau 3,5 liter. Kalau mau beras, pak sebingung kalau beli ke warung biasanya di liter. Ya udah di liter.
Kecuali kalau kalian ke pasar ya, di pasar tuh beli, Pak beli apa? Beli beras 2,5 kilo yang bagus buat zakat. Dia, nah, tapi kan di kita tuh ada juga yang zakatnya pakai apa? Uang. Ya, kalau bapak sih biasanya lebih rekomendasi menggunakan bahan pokok. Ya, bahan pokok. Nah, kalau kalian mau zakat pakai bahan pokok, beras aja. Aku sih ngerti ulah biasa wae. Ya, maksudnya kalau kita punya kelebihan rezeki, kenapa enggak diberikan lauknya, ya kan? Ya dong, punya tetangga nih miskin. Misal miskin. Mana miskin kok gak hilang? Punya tetangga miskin 10 betul. Jadi karena miskin, kita tahu sendiri yang banyak. Gitu ya. Nah, bukan sombong, ini cari kejadian ada. Nah, ya. Mau zakat kan pakai beras, tidak bisa. Ya tuh ngerti, masa makannya cuma nasi doang. Ya tuh kasihlah bahan-bahan yang lain itu bukan zakat ya, tapi sodakohnya. Ya bumbunya, ya kan ya daging ayam 2 kilo kali 10 berarti berapa? 20 kilo. Ya daging sapi atau apa, sama bumbu yang lainnya gitu. Biar apa? Biar dia juga siapa dibikin nasi goreng, ya kan? Nggak mungkin hanya nasi aja. Ya sih ngerti gue. Makanya mudah-mudahan kenapa seorang muslim itu harus jadi orang kaya itu begitu supaya kita bisa membantu orang lain. Gitu ya. Kalau misal pakai uang kan ada yang pakai uang ya. Ya misal kalian ke Basnas kan nggak mungkin nasi beras ya. Nggak mungkin nasi beras. Ya kan Basnas sekarang bisa online. Zakat fitrah setor. Misal kirim nanti pakai Dana, kemudian pakai banking dikirim. Nah, itu hitungannya menggunakan harga 1 kilo beras. Ya 1 kilo beras. 1 kilo beras misal 15.500. Berarti kalau 2 kilo setengah kira-kira berapa? Kira-kira segini, 38.750 rupiah. Ya udah dibulakan aja 40.000. Mau 50.000 aja silahkan. Paham ya? Jadi kalau misalnya mau pakai uang, maka uangnya itu disesuaikan dengan harga beras. Paham ya? Oke, lihat selanjutnya. Nah, tadi kan kita sudah bahas si ini wajib zakat, si itu wajib zakat. Nah, sekarang kita tanya, siapa yang berhak menerima zakat? Ada yang zakat, tapi kalau nggak ada yang menerima gimana? Berarti harus disalurkan ke tempat lain. Di kampung kalian, misal kaya semua itu, nggak ada orang miskin satu juga, ya. Maka dia tetap wajib zakat nggak? Wajib. Di kemana kan disalurkannya ke kampung sebelah? Itu semuanya miskin tuh. Nah, makanya disalurkannya ke sana. Ya. Si bapak kenapa sih dibahasnya miskin? Ya kita cari dulu. Oke, penerima zakat itu siapa aja? Oke. Baik. Ya, kita bareng-bareng lagi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Innamas shadaqatu, siapa yang berhak untuk menerima zakat? Ya. Kenapa pakai bahasa shadaqah? Itulah Quran. Quran itu bahasanya superior, bukan bahasa Arab seperti biasa, seperti orang Arab bercakap-cakap pada umumnya, beda. Lil fuqara wal masakin wal amilin wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa fi sabil. Ada berapa? Lil fuqara wal masakin wal amilin wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin ya wa fi sabilillah wa fi sabil. Berapa? 8. Pak, ayat Quran ngerti saya. Saya. Orang yang berhak menerima zakat pertama fakir. Kalian suka dengar kata fakir ya, tapi nggak tahu fakir itu apa.
Fakir itu adalah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Hampir terbawa nama. Ya atas izin Allah. Minumnya teh keran. Pokoknya mah apa ya? Totalitas banget nggak punyanya. Susahnya totalitas banget. Mendalami peran banget. Nah ini fakir. Ya hampir nggak punya apa-apa, cuma punya harapan hidup doang. Tapi masih hidup ya, alhamdulillah fakir. Kemudian selanjutnya, nah ada juga namanya miskin. Kalian kan suka dengar fakir miskin. Apa bedanya? Kita lihat. Kalau miskin, mereka memiliki harta, tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Punya uang, punya penghasilan, iya punya harta. Tapi bisa untuk hari ini cukupnya buat makan pagi aja, buat sore nggak ada. Atau punyanya buat makan sore aja, buat besok nggak ada lagi. Harusnya dilanjutin itu miskin. Nah jadi kalian bisa kira-kira, apakah saya termasuk orang fakir atau saya termasuk orang miskin? Ya, kalau bapak masuknya masih kategori miskin, nggak fakir. Ya boga ting, boga ting gitu. Jadi ya punya, tapi nggak cukup. Kalau dipakai buat beli helikopter nggak cukup. Tapi kalau buat makan ya setiap hari makan McD mah cukup lah. Ya dalam satu bulan. Ya ngasih tahu aja. Ya itu namanya miskin. Jadi kira-kira kalian bisa lihat teman-teman kalian. Nah, mana yang fakir? Oh, gimana miskin? Ya. Kira-kira ada orang yang kelihatannya tampang orang miskin padahal dia kaya, ada nggak nih? Ada gitu. Ya amin lah gitu. Kemudian yang ketiga, amil. Amil itu apa? Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Biasanya nanti kan di masjid-masjid kampung kalian itu badan amil zakat masjid at-taubah. Biasanya di masjid itu PKM sama ada beberapa ustaz mungkin yang paham lah mereka. Gitu ya. Nah, jadi mereka itu adalah yang ngumpulin. Ada warga datang, Assalamualaikum Pak Ustaz. Datang ke masjid. Ya, Waalaikumsalam, maka masuk. Ada apa? Ini saya mau zakat. Ya, silakan. Zakat apa? Zakat fitrah. Oke, untuk siapa? Untuk saya sendiri Pak Ustaz. Kebetulan saya masih single. Ya, kan? Misal Bapak lupa masjid. Ya, nah, ya silakan dikumpulin tuh sama amil. Ya, panitia lah istilah nama. Panitia pengumpul zakat disebut amil. Ya, nah mereka yang mengumpulkan itu kemudian mendistribusikan. Wah, didatakan RT hiji miskin saya, fakir. Sawah itu. Nah, sama mereka didistribusikan. Pak Ahmad, nah ya Pak Ahmad teh fakir. Ya Pak itu miskin. Nah, kasih. Ya kalau usah dikasih sama-sama hitungannya. Ini dikasih sini. Ya tergantung berapa banyak zakat yang terkumpul. Mereka kan istilahnya capek dong. Keluar tenaga, keluar waktu habis waktu. Nah mereka ini berhak untuk menerima zakat. Jelema gawe. Kudu dikuliah aja. Iya lah cari kacang macam itu. Ya kan? Maka dia berhak untuk menerima zakat. Nah biasanya ada di sini yang biasa suka jadi amil. Ada. Bapak kita di masjid mah jadi bagus. Jadi bapak mah zakat. Oke, kemudian yang keempat, mu'alaf. Tahu mu'alaf itu apa? Apa? Ilham apa mu'alaf? Baru masuk Islam. Besok lebaran. Hari ini ada yang masuk Islam. Jadi bisa masuk Islam. Dia sudah Islam. Misalnya ada orang non-muslim, ya datang ke masjid, Assalamualaikum, waalaikum. Ya kalau ada orang non-muslim bilang Assalamualaikum, kita jawabnya waalaikum. Ya jangan lagi salah, waalaikum saja. Nah, ya ada yang masih tuh, ya Pak Ustaz ini nama saya Robert Antonis Cornelis. Ya kan, Kristen banget dong. Iya. Enggak ada muslimnya Robert Cornelius kan. Ya, Robert mana ya? Misal orang Ciseeng namanya Robert Cornelius. Ya.
Orang Ciranjang nama Roke Cornelius. Hah? Apa namanya datang? Siapa mau apa namanya masuk Islam? Otomatis kan, nih kiai besar gitu. Ditanya karena mau masuk Islam ada paksaan atau tidak, masuklah dia ke dalam agama Islam. Orang yang mualaf itu biasanya kalau jangan orang lain, kita ini milih presiden satu keluarga, kalau beda pilihan soal ini nggak ribut. Taman beda pilihan presiden, yang satu pilih 01, yang satu pilih 02, ribut saling kejauhan, ada kayak gitu. Ada, apalagi masalah agama. Keluarganya si non muslim yang masuk Islam itu nggak terima. Akhirnya apa? Semua fasilitas kehidupannya dicabut, dipecat dari pekerjaannya. Kenapa? Karena masuk dalam agama Islam. Akhirnya kan dia jadi orang susah, orang miskin kan, dijauhin. Kenapa? Karena banyak kenalannya orang non muslim. Teman-teman non muslimnya, oh berarti kita sudah tidak sejalan. Udah kamu nggak usah dekat kita lagi. Akhirnya kan dia jadi susah sendiri kan. Nah dia termasuk orang yang berhak untuk menerima zakat. Sekarang kalau dijauhin sama keluarga, dijauhin sama saudara-saudaranya, dijauhin sama teman-temannya, mau hidup gimana sih? Ya kan? Uang nggak punya gitu. Ya jadi miskin dadakan lah. Dia nggak punya apa-apa. Imannya masih lemah. Kalau bukan kita sebagai umat muslim yang memberikan dia makanan, yang memberikan dia fasilitas kehidupan, takutnya imannya turun lagi, balik lagi ke agama sebelumnya. Orang kalau lapar, kadang-kadang pikirannya nggak jalan, ya nggak jalan kadang-kadang. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi, udah kamu balik lagi aja ke agama kamu sebelumnya. Nanti saya kasih apa, saya kasih uang segala macam. Imannya lemah. Kalau bukan kita yang memberikan kebutuhannya, maka otomatis nanti dia balik lagi kemana? Ke agama sebelumnya. Maka mu'alaf itu adalah orang yang berhak untuk menerima zakat. Oke, selanjutnya nanti si bilang ke Bapak dengan Riko, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Ya, ada di sini yang budak. Nggak ada kan? Kita sudah zaman merdeka, sudah bukan lagi zaman jahiliyah. Tidak ada lagi yang namanya perbudakan. Mungkin dulu pada zaman Rasulullah itu masih ada perbudakan. Ya kayak Bilal bin Rabah, ya kan? Dia juga budak. Ya, ditebuslah sama Abu Bakar. Gitu ya. Nah, imannya lemah gitu kan, susah lah hidupnya, namanya juga budak belum punya apa-apa. Dia maka dia berhak untuk menerima zakat. Kemudian selanjutnya yang keenam itu adalah gorimin. Siapa di sini gorimin? Gorimin adalah mereka yang punya hutang. Hutangnya untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan jiwa dan diri. Pak, kalau berhutang untuk main slot gimana? Tidak bisa. Ya, orang yang punya hutang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, maka dia berhak untuk menerima zakat. Punya hutang, kalian tahu ini nggak? Apa namanya? Bruno Mars, tahu Bruno Mars? Tahu. Ya. Atau siapa? Tuh yang kemarin viral itu, dia apa namanya punya hutang nasional. Apa namanya? Ya, pokoknya kalau misalnya dia muslim punya hutang, tapi hutangnya untuk poya-poya, mabuk-mabukan Pak, buat beli bir Pak. Ya, buat beli Amer Pak. Ya, buat beli pil koplo. Ya, buat main slot Pak, pakai Zeus Pak. Berat. Maka dia tidak termasuk orang yang berhak untuk menerima zakat. Mau hutang buat main slot, gak miskin main slot lagi. Ya, nah gorimin itu. Jadi jangan sampai kalian bangga, wah si Eta kasih gorimin, coba hutang. Ya. Gorimin, orang yang punya hutang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kalau dia tidak tercukupi kebutuhan hidupnya, maka ringgoy. Ya, lapar, itu kan, gimana kalau punya, namanya juga susah, mungkin belum dapat rezeki saat hidup. Ya, akhirnya apa? Misal pada zaman COVID kemarin, itu kan banyak orang di PHK ya.
Pokoknya industri segala macam itu, ekonomi di Indonesia itu melemah. Banyak orang yang di PHK, nggak punya kerjaan. Akhirnya mereka kan mau makan gimana? Punya anak banyak, ini harus dihidupi, harus beli susu anak dan lain sebagainya. Maka dia berhutang. Pada saat menjelang bulan Ramadan, hutangnya banyak ternyata. Nggak bisa, ini saya nggak ada rezeki buat untuk bayarnya. Maka dia termasuk orang yang berhak untuk menerima zakat. Bahkan kalau ada dana lebih, di masjid punya uang infak itu 80 juta. Kas masjid bisa pakai aja, bantu warga sekitar untuk bayar hutang. Nanti gimana? Ya kalau dia punya rezeki suruh nyicil aja dikit-dikit. Ya kan? Makanya kalau di kampung kalian ada masjid atau musola, uang kasnya banyak, tapi fasilitas gak ada, pecat DKM. Kenapa? Karena tidak dipakai untuk kemaslahatan masyarakat. Gitu ya, berimin. Kemudian yang ketujuh, ini adalah fisabilillah. Mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya. Ustaz, anu sok ngajar ngaji. Ustaz aya gaji ada. Silakan. Bapak saja, ya, dapat tunjangan dari pemerintah, guru ngaji di desa. Kebetulan Bapak salah satunya dapat tunjangan dari pemerintah. Kalian tahu nggak? Tunjangan buat guru ngaji yang Bapak terima dalam waktu 3 bulan berapa? 150.000. Kalian bayangkan 150.000 3 bulan, berarti bulannya seberapa? 50.000. Pokoknya amplop yang Bapak terima ya segitu aja. Ini dari desa untuk berapa guru ngaji diterima dibuka 100.000. Awal 300.000. Turun. Pernah 100.000. Ya enggak lah. Ya barokah lah. Jadi ya dikit. Kebayang hidup 150.000 3 bulan. Jangankan hidup, meninggal. Ya nggak bisa lah. Ya kan? Apalagi sekarang serba mahal. Maka ustaz-ustaz guru-guru ngaji itu mesti diperhatikan. Berhak mereka untuk menerima zakat. Wisma ustaz, mahal guru, memperhatikan warga dari zakat. Harus dikasih. Gitu ya. Nah kemudian yang terakhir, Ibnu Sabil. Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Musafir. Ya, musafir lagi dakwah keliling orang musafir. Mampir di masjid At-Taubah. Dia udah gak punya apa-apa, buat ongkos gak ada, buat makan gak ada. Maka dia berhak untuk menerima zakat fitrah kalau masih ada rumah beda pas masjid. Ya, sisanya kasih bawa. Gitu ya. Nah, kasih dia perbekalan. Kenapa? Karena untuk orang-orang yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Bisa kalian suatu saat belajar di luar negeri, berarti kan sedang menuntut ilmu kan? Dan menuntut ilmu ibadah kan? Ibadah, ya. Kata Allah, man kharaja fi talabi ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar rumah dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia tercatat sebagai orang yang berjuang di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Berarti kalau kalian orang Indonesia pergi ke Mesir buat belajar menuntut ilmu karena Allah, maka kalian selama hidup di sana tercatat sebagai orang yang berjuang di jalan Allah sampai kalian balik lagi ke Indonesia ke rumah kalian. Ya, kalau misalnya nanti meninggal di sana gimana sih? Otomatis kalau kalian tinggal di sana, kan orang tua mungkin ngirimnya telat dan sebagainya. Apalagi misalnya Ramadan, tiba-tiba lagi musim pacaklik, yang nggak bisa ngirim orang tuanya susah, maka kalian itu adalah orang yang berhak untuk menerima zakat. Jadi ini adalah 8 orang yang berhak atau golongan yang berhak untuk menerima zakat. Ya, fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil. Oke, selanjutnya. Nah,
Kan kita sudah tadi ya bahas ketentuan zakat, pengertiannya apa, kemudian siapa yang wajib mengeluarkan zakat, kemudian zakatnya berupa apa saja, hitung-hitungannya berapa, kemudian orang yang berhak menerima zakat itu kita sudah tahu. Sekarang Bapak pernah ngasih tugas kan? Ya, pada hari apa? Hari Kamis kemarin kan? Tugasnya apa? Tentang niat zakat. Niat zakat itu satu, ada untuk diri sendiri, ada untuk suami atas nama istrinya, ya, bapak untuk anaknya, baik anak laki-laki ataupun anak perempuannya, atau si bapak ini untuk satu keluarganya itu. Ya, kalian itu masih tanggung jawab orang tua. Orang tua kalian punya anak 10, maka 10-10-nya itu si anaknya 10 sama ibu kalian itu tanggung jawab si bapak. Contoh misal zakat beras sekarang harganya 40.000. Berarti kalau 10 orang berapa? 400.000. Pulang dari sini bilang ke bapak, Pak, ini kan kita satu keluarga 10 orang. Ya bapak 1, ibu 1, anak 8. Nah, jadi gini, nanti bulan Ramadan sekarang ini kita zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah 400.000. Kaget si bapak, waduh, program beringan, ya kan anak bapak banyak, ya itu tanggung jawab. Kecuali contoh kayak apa nih? Karena bapak belum nikah, maka otomatis masih tanggung jawab orang tua. Orang tua bapak wajib membayarkan zakat fitrah. Tapi karena bapak sudah bekerja, punya penghasilan sendiri, boleh nggak? Saya pengen sendiri aja, nggak usah sama orang tua. Ya, boleh. Silakan aja, penghasilan. Tapi orang tua bapak suka nanya, nih mau zakat, mau sama siapa zakatnya? Mau pakai uang yang ada atau misalnya masing-masing? Kalau bapak suka bilang, gampang, uang buat zakat ada. Jadi masih sendiri aja. Gitu ya. Nah kita kan belajar tentang niat zakat fitrah. Yang pertama, niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Ya, dibaca. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhulillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri. Fardu karena Allah Ta'ala, ada sunnah. Sunnah zakat sunnah. Wajib. Yang fardu karena Allah Ta'ala, wajib karena Allah Ta'ala. Nanti kita akan praktikkan. Musare-sare terbawa ditarik lagi. Ya, kemudian yang selanjutnya, selain untuk diri sendiri, untuk istri. Ya, misal nanti bapak punya istri nih. Ya kan, pasti nanya gitu. Kapan pak, kapan? Ini nggak modalan ke bapak. Ya. Ya. Itu agak bahaya tuh bahasanya. Ya. Misal bapak nanti punya istri, otomatis kan istrinya tanggung jawab apa dong? Untuk membayarkan zakat. Masa tetap masing-masing. Udah kamu kasih sendiri aja lah. Kamu kan punya uang, nggak bisa gitu. Tanggung jawab suami. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati. Istri. Kalau kalian pilih zauji asli. Zaujati fardhulillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku fardu karena Allah Ta'ala. Contoh. Ya dong, contoh aja. Ya, itu kemudian yang selanjutnya selain untuk istri, ini juga ada untuk anak laki-laki. Ya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi. Walad. Kita walid. Makanya wajar dikasih nama walid, ya laki-laki. Ya dong. Walad. Titik-titik fardhulillahi ta'ala. Titik-titiknya itu sebutkan namanya siapa. Ya. Misal namanya adalah Ubed Cilok. Ya, aku lihat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-lakiku, sebutkan nama anak laki-lakinya siapa? Pas Nabi Majid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz.
Ini saya mau zakat fitrah untuk anak laki-laki saya. Oh iya silakan. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an waladi. Sangat kurang. Lupa nama laki sendiri. Saking banyak anak 10 laki lagi. Gitu ya. Sebutkan nama anak lakinya. Fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya itu ada juga untuk anak perempuan. Misal punya anak laki-laki sama punya anak perempuan. Ini kalau lucu. Ya, pegawainya pasti orang. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an binti. Nama anak perempuannya siapa? Itu. Ya kan, nama anak-anak zaman dulu siapa sih paling laki-laki paling Cecep, Fatoma, Tatang, gitu ya. Nggak ada zaman orang tua kalian itu namanya Robert. Nah, orang Cicahem Robert. Ya kan orang Ciboro misal namanya apa? Ya, contoh. Ya, namanya kan anak-anak yang sekarang kan namanya susah-susah ya. Ya bapak aja melihat data nama kalian, nama ya Allah, ribet bedanya gitu, ya. Nah sebutkan niat zakat fitrah untuk anak perempuan. Sebutkan nama perempuannya Ici, jadi ya Ici 11 meter, gitu. Iya kan? Iim itu kan 11 meter kan? Iya kan? Iim itu nama yang paling panjang di dunia. Kenapa 11 meter dong? Iya dong, Iim 11 meter kan? Ya, Iim 11 meter. Ya, Iim tuh I sama I berapa? Ya, garis berapa? Lah, M-nya? Iya, kalau ditanya nama siapa yang paling panjang, bukan Senaulia Cantika Ramadhani, bukan. Tapi nama yang paling panjang adalah Iim, karena dia 11 meter. Oke, kemudian selanjutnya. Dan selanjutnya adalah ini untuk diri sendiri dan keluarga. Misal bapak nih, ya misal bapak sudah nikah punya anak 2, laki-laki 1, perempuan 1. Datang ke masjid Assalamualaikum. Kan kalau siapa sholat bagi bawah dikit ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pak, ada yang masih dibantu? Ini saya mau zakat fitrah untuk saya dan keluarga saya. Datang ke masjid, bawa beras. Nah, sekarang Assalamualaikum. Ya pak, silakan duduk pak. Masih bapak, masih banyak itu yang nanti di belakang. Duduk bapak. Ya pak, silakan pak, lihat pak. Nawaitu an ukhrija. Ingat ya, niatnya tetap di dalam hati, tapi supaya kita fokus, kita bisa buat. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri anni wa an itu maksudnya diri sendiri. Kalau ada namanya kamu siapa Ani wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhu. Nafaqatuhu itu artinya orang yang memang dia tanggung nafkahnya. Ya. Syara'an fardulillah ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku, fardu karena Allah Ta'ala. Ya, Pak, gak bisa nih bahasa Arab. Niat pakai bahasa naon gue. Pak, bisa nggak pakai bahasa pemrograman? Gak bisa. Jangan. Pakai bahasa Sunda boleh. Ya, pakai bahasa Indonesia silahkan. Ya, kalian bisa bahasa Inggris silahkan. Yang penting ngerti. Udah ya. Oke, jadi tadi niat zakat ada untuk siapa aja? Satu. Jadi kiri, lihat. Terus? Jangan lagi terus. Keluarga, nanti ya. Istri, dan dia laki-laki yang perempuan. Oke, baik yang selanjutnya. Nah, doa dari mustahik itu adalah orang yang menerima zakat. Contoh misalnya, kan biasa ya, habis beres niat kemudian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya mau zakat untuk saya dan keluarga saya. Beres nah. Mustahilnya itu baca doa. Doa. Nanti orang yang zakatnya itu mengaminkan. Doanya apa? Ajarakallahu fima aqaita wa baraka fima adqaita wa ja'alahu laka tahuran. Artinya apa? Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan, dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang kau simpan dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Kalian tahu gak sih definisi harta yang berkah itu yang kayak gimana? Paling berharga. Apa yang berkah? Oke, kalian pernah masih ngerasa apa namanya punya uang banyak tapi tiba-tiba kok habis nggak jelas gitu? Ada yang suka ngerasa gitu? Punya uang nih banyak di dompet tiba-tiba kok habis gitu? Nggak jelas itu, nggak kerasa tiba-tiba tinggal dikit. Hati-hati hartanya tidak berkah. Harta berkah adalah dia harta yang cukup untuk dirinya sendiri dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, bisa dibantu saudara yang kesusahan, bisa bantu teman, gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu adalah harta yang berkah. Jadi kalau kalian nih suatu saat lulus dari SMK Glodi, kemudian dapat pekerjaan, jangan cari yang gajinya besar saja. Harta itu yang dikejar bukan jumlahnya, tapi apa? Berkahnya. Saletik tapi mahit daripada loba tapi tinyesam. Harta kalian dikit tapi bisa bermanfaat, bisa buat kalian, bisa buat keluarga, bisa buat bagi teman-teman, bantu dan lain sebagainya. Daripada hartanya banyak tapi nggak berkah, nggak bisa bermanfaat untuk orang lain. Ditimbun aja sendiri itu harta. Ya, karena Bapak pernah lihat tayangan sampai sebelum kita penutupan. Pernah lihat tayangan kalian tuh tayangan bedah rumah? Oh ya? Ada rumah yang dibedah. Rumah yang dibedah otomatis rumah yang rusak banget, yang jelek kan? Rumah milik. Di samping rumah yang jelek itu, yang sudah mau rubuh, ada rumah 2 lantai. Rumah 2 lantai, bagus sekali. Gerbangnya juga mantap pakai besi. Bapak sampai mikir, dia kaya. Rumahnya 2 lantai. Di pinggirnya masih ada orang miskin. Rumahnya mau roboh. Santai. Hati-hati yang seperti itu hartanya tidak berkah. Makanya kenapa? Dengan adanya zakat mensucikan harta kita, memberikan keberkahan untuk rezeki kita. Ya, rezekinya berkah, keluarga sehat, usaha lancar. Daripada harta tidak berkah, keluarga sering cekcok, ya, anak sakit-sakitan, usaha seret dan lain sebagainya. Ya, zakat pun memberikan kita hikmah. Untuk apa? Supaya kita memiliki rasa tenggang rasa, senasib sepenanggungan. Orang lain susah, kita juga ikut merasakan susahnya. Teman kita lagi kesusahan, oh dia belum aja, ternyata orang tuanya usahanya lagi sepi, nggak punya penghasilan dan makan susah. Kita itu harus punya empati, harus punya rasa peduli, harus punya rasa senasib sepenanggungan. Bisa bantu nggak bisa? Pakai, kalau bisa bantu pakai uang, nggak bisa bantu pakai uang, pakai tenaga, nggak bisa bantu pakai tenaga, pakai pikiran, nggak bisa bantu pakai pikiran, pakai omongan, kasih semangat atau apapun itulah. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik dari manusia adalah orang yang bermanfaat untuk sesama. Jangan sampai kalian jadi orang sudah mah tidak bermanfaat, ngaruhikeun wae. Kalau suatu saat semua yang hadir sangat hari ini jadi orang kaya, jangan sampai kalian melihat tetangga kalian itu yang susah-susah itu dibiarkan. Jangan sampai kalian masak rendang, wanginya kecium ke tetangga yang rumahnya hampir roboh itu, terus kalian gak ngasih. Alamat hartanya tinggal dikit lagi, gak lama juga habis itu. Ya,
jadi dengan adanya zakat memberikan hikmah kepada kita untuk apa? Untuk kita merasa senasib sepenanggungan sesama muslim, bersaudara. Maka kita harus saling mengerti, harus saling memahami, dan harus saling peduli terhadap saudara-saudara muslim kita. Bayangkan, kita hidup di sini enak, ya kan? Bisa sholat, bisa ngaji, bisa wartakil, dan lain sebagainya. Coba di Palestina. Kalian bisa bayangkan nggak? Kira-kira kalau lebaran mereka pakai baju apa? Om tiap hari juga banyak yang pakai kain kapan ya? Nggak pakai kain kapan malah nggak ada, ya sudah langsung dikubur saja juga. Makanya kita kalau kita punya kelebihan rezeki, kalau kita bisa bantu saudara yang jauh, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, minimal yang dekat-dekat. Oke. Nah sekarang Papa pengen ada satu contoh orang yang maju ke depan, praktik lah. Misal contoh niat zakat fitrah. Ya. Sabrian, maju Sabrian. Maju. Iya maju sini. Contoh misal Sabrian itu mau zakat ke Bapak. Bapak contohnya hamil. Gitu ya. Ya bayinya kita jadi anak yang mulai baru. Ya, misal Sabrian jadi. Ya, Sabrian misal masih single. Single ya? Oh, single. Ya, assalamualaikum waalaikumsalam. Ya, contohnya. Ya, waalaikumsalam. Ya, mau zakat. Zakat untuk diri sendiri. Hafal ya. Sok, coba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardun lillahi ta'ala. Ya, jadi nanti kalau sudah ada yang sistemnya gini, ada yang begini aja duduk, ada yang sambil jabat tangan. Artinya orang yang memberikan zakat itu dia mempercayakan kepada si amil ini untuk nanti zakatnya ini diserahkan kepada masyarakat yang memang berhak untuk menerima. Jadi biasanya ada yang salaman, gitu ya. Jadi nanti bukan gini ya. Saya dikatakan bukan. Nah, itu sambil nanti dalam hati saya niat untuk zakat kita untuk diri saya sendiri, fardu karena Allah. Ya. Yang perempuan satu. Ya sudah, saya silakan duduk. Sri, sini. Biar ada yang cemburu Sri. Duduk Sri. Yang perempuan. Gitu ya. Kalau perempuan itu biasanya kan harusnya sama bapaknya atau setidak-tidaknya sama suaminya. Kalau dia sudah menikah, nggak usah perempuannya ke masjid, ngapain? Mau suaminya ada, kok pulangnya malam, ke masjidnya bisa. Ya dong, ya kan? Atau kok saya malam belum pulang, subuh atau ke masjid. Ya. Nah, hafal doanya, niatnya hafal ya, ditinggal dulu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Artinya Saya niat mengeluarkan zakat fitrah dalam diri untuk untuk diri sendiri fardu karena Allah. Fardu karena Allah Ta'ala. Oke, zakat fitrah untuk diri sendiri. Oke. Jadi nanti kalau misalnya bunga gitu ya sudah menikah, gitu ya sama Ija bisa. Ya kan contohnya Ija, masa yang lain bisa sudah berkeluarga menikah dengan Ija, gitu ya. Ija sebagai kepala keluarga supaya tidak lupa nanti sama kamu diingatkan Mas Ija, kan? Oh, gitu ya. Mas Ija, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas jangan lupa ya zakat fitrah buat aku sama kamu. Ya. Berapa? Dulu zakat fitrahnya kalau sekarang Mas itu zakat fitrah untuk sendiri kalau uang itu 50.000 Mas. Berarti kalau kita berdua 100.000. Kamu ada kan uangnya? Ada. Ya nanti ya habis maghrib kamu sekalian salat tarawih gitu ya, terakhir nanti zakat ya ke masjid ya, nanti aku zakatkan. Ya. Nah itu mengingatkan laki-laki supaya tidak jadi gitu. Ija ya. Suatu saat kalau Ija rumah tangga, ingat ya jangan sampai lupa kewajiban sebagai kepala keluarga
Kalau belum kalau masih punya istri, ya maka tanggungan ijab tuh untuk bunga ini ditanggung zakatnya. Nah, kalau istrinya satu-satu iya, kalau istrinya 4 gimana? Ya berarti 4-4-nya tanggung jawab ijab. Ya, oke, mulai terima kasih. Misal gitu, ijab punya istri 4. Ijab nih misal, ijab sebenarnya kita berdua punya istri 4. Maka 4-4-nya menjadi tanggung jawab ijab. Satu istri punya anak 10. 4 istri berarti punya anak berapa? 40. Nah kan 40-40-nya anaknya itu yang 40, istrinya 4 sama si ijab itu berarti 45. Si ijab yang membayarkan zakat fitrahnya. Jangan hati-hati. 45 kali 40.000 berapa? Ada yang bisa hitung? Berapa? 45 dikali 40.000. Ada yang bisa hitung? Berapa? Dikit. Ini ya. Ya kan? Ya, baik. Terakhir ya. Semoga kita selalu diberikan keluasan rezeki. Makanya di bulan suci Ramadan supaya rezeki kita itu luas, rezeki kita itu berkah, maka syaratnya satu, jangan malas buat ibadah. Pak, teman saya ini nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, kaya Pak, rezekinya banyak. Hati-hati, namanya istidraj. Orang yang diuji itu bukan hanya mereka yang tidak punya harta, tapi mereka yang punya kelebihan harta juga diuji. Ya, makanya mudah-mudahan kita selalu berdoa dapat rezeki yang berkah. Sehingga apa, supaya nanti kita bisa menunaikan zakat. Dan mudah-mudahan khususnya kita semua yang hari ini melaksanakan kegiatan Smartren, semoga selalu disehatkan. Ya, rezekinya diluaskan, disehatkan badannya. Kalau orang tuanya usaha, mudah-mudahan usaha lancar. Kalau orang tuanya kerja, ya kerjanya juga dilancarkan. Dagang habis, nanti habis terus, mudah-mudahan berkah, bisa membeli baju lebaran 10 setel masing-masing. Ya, yang laki-laki mungkin bisa beli tembak-tembakan yang ada pelornya itu. Lalu nanti lebaran bisa membeli mobil Tamiya, banyak mudah-mudahan ya. Bisa ya. Ulamanya bertokan ya. Itu saja dari Bapak dan teman-teman Bapak. Ya, mudah-mudahan kita semua terus bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu saja dari Bapak. Sekarang yang berapa? Ya, itu saja dari Bapak dan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum itu Bapak pengen dokumentasi, kalian tetap di tempat duduk kalian, tapi nanti Bapak dengan teman-teman mau duduk di sini. Jadi ya, nanti buat di foto supaya kaliannya juga kelihatan sebagai audiens.